1 Juni 1986, Estadio Azteca bergemuruh 114.000 suara. Diego Maradona dengan tangan kirinya yang terlarang mencetak Hand of God. 5 menit kemudian, ia menari melewati setengah tim Inggris, dribble yang kemudian disebut Goal of the Century. 16 tahun sebelumnya, di stadion yang sama, Pelé mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya. Brazil membekuk Italia dengan skor 4-1, sempurna, abadi. Meksiko bukan sekedar tuan rumah Piala Dunia. Ia adalah tanah kelahiran legenda sepak bola modern. Tapi sekarang, hanya beberapa bulan sebelum kick-off turnamen terbesar sepanjang sejarah, stadion yang sama berdiri di tengah bayang-bayang yang jauh lebih gelap. Kartel yang menguasai sepertiga wilayah negara, ancaman tarif dagang dari utara, dan jutaan mata dunia yang akan menatap. Apakah Estadio Azteca akan kembali jadi saksi keajaiban atau menjadi monumen paling ironis dalam sejarah Piala Dunia? Meksiko adalah negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 3 kali, yakni 1970, 1986, dan sekarang 2026. Estadio Azteca adalah satu-satunya stadion yang pernah menggelar 2 final Piala Dunia dan akan menjadi tuan rumah pertandingan pembukaan ketiga kalinya pada 11 Juni 2026. 1970, Mexico City menjadi tuan rumah pertama yang lolos fase grup tanpa kekalahan. Tim Brazil yang dianggap sebagai tim terbaik sepanjang masa dengan Pelé, Jairzinho, dan Tostão menghancurkan Italia 4-1 di final. Pelé mengangkat trofi ketiga kalinya. Dunia sepak bola bergetar. 1986, Diego Maradona mencuri panggung dunia. Hand of God dan Goal of the Century melawan Inggris di perempat final. Argentina juara melawan Jerman Barat di final, lagi-lagi di Azteca. Meksiko sendiri mencapai perempat final, kalah adu penalti dari Jerman Barat, prestasi terbaik mereka sebagai tuan rumah. Pemain legendaris merumput di tanah ini. Ada Pelé, Maradona, Hugo Sanchez dengan salto ikoniknya, Careca, Gary Lineker, Harald Schumacher. Estadio Azteca disebut jiwa Piala Dunia, tempat di mana mimpi sepak bola menjadi nyata. Tapi warisan itu sekarang diuji oleh realitas yang sangat berbeda. Saat ini, kartel narkoba Meksiko bukan lagi sekedar pengedar. Mereka adalah entitas ekonomi dan politik yang menguasai wilayah, memungut pajak ilegal, mengendalikan rantai pasok avokado hingga jeruk nipis, bahkan menjalankan pajak pada bisnis kecil sehari-hari. CJNG, Sinaloa Cartel del Nueva Generación, sedang ekspansi agresif, memanfaatkan perpecahan internal Sinaloa Cartel setelah penangkapan El Mayo Zambada. Estimasi 175.000 hingga 205.000 kelompok kriminal aktif di seluruh negeri. Lebih dari 30.000 orang tewas setiap tahun akibat kekerasan terkait kartel sejak 2018. Di Guadalajara, salah satu kota tuan rumah 2026, ratusan kantong berisi jasad ditemukan tak jauh dari Stadion Akron. Di Guanajuato, Januari 2026, 11 orang dibantai di lapangan sepak bola amatir. Kartel menggunakan drone bersenjata, kendaraan berlapis baja curian, dan jaringan intelijen yang kadang lebih canggih daripada polisi lokal. Pemerintah Presiden Claudia Sheinbaum merespons dengan kekuatan besar. 50.000 personel polisi dan militer dikerahkan di 3 kota tuan rumah, 2.000 kamera pengawas baru, platform AI Nexus untuk pelacakan biometrik dan kendaraan, anti-drone system, 65.000 relawan FIFA. Perusahaan swasta menawarkan kendaraan berlapis baja, pengawal bersenjata, hingga safe room untuk wisatawan kaya. Bisnis keamanan melonjak tajam menjelang Juni 2026. Tapi pertanyaannya tetap, bisakah semua itu cukup melindungi 5-7 juta pengunjung internasional dari spillover kekerasan yang sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan jutaan warga Meksiko? Dan ironinya belum selesai. Piala Dunia 2026 adalah turnamen pertama yang digelar di 3 negara, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Seharusnya menjadi simbol persatuan benua Amerika Utara. Tapi di balik itu, ancaman tarif 25% dari pemerintahan Trump terhadap impor Meksiko masih menggantung. Defisit dagang AS Meksiko mencapai 164 miliar US dollar dalam 10 bulan selama 2025.
Jika tarif diterapkan penuh, harga mobil di AS bisa naik rata-rata 1.300 US dollar. Inflasi melonjak dan Meksiko beresiko resesi. Ini bukan lagi sekedar Piala Dunia, ini adalah Trade War World Cup. Pertandingan pembukaan Meksiko versus Afrika Selatan 11 Juni 2026 Estadio Azteca. Meksiko akan main 3 laga grup di kandang. Peluang besar L3 lolos dengan dukungan fans tuan rumah. Tapi di balik sorak-sorai, ada ketegangan visa, logistik lintas batas, dan ketakutan bahwa politik akan merusak pesta sepak bola terbesar dalam sejarah. Piala Dunia 2026 di Meksiko bukan hanya tentang 104 pertandingan atau 48 tim. Ini tentang apakah sebuah negara bisa melindungi warisan megahnya dari kegelapan yang mengintai di setiap sudut. Meksiko pernah melahirkan keajaiban di tanah Azteca. Pele, Maradona, Hugo Sanchez, dan jutaan mimpi yang lahir di tribun itu. Sekarang, Meksiko harus membuktikan bahwa sepak bola masih bisa lebih kuat daripada kekerasan, lebih kuat daripada politik, lebih kuat daripada kartel. Atau apakah dunia hanya akan melihat bayang-bayangnya? Kita akan tahu dalam beberapa bulan. Juni 2026, dunia akan datang ke Meksiko. Namun hanya beberapa bulan sebelum dunia datang, api membakar jalan-jalan di lebih dari 20 negara bagian. Blokade muncul serentak, kendaraan dibakar, kontak senjata pecah. Semua dipicu oleh satu peristiwa, tewasnya pemimpin salah satu kartel paling militeristik di Meksiko, Kartel de Jalisco Nueva Generación atau CJNG. Pertanyaannya bukan lagi sekedar tentang keamanan. Pertanyaannya adalah, siapa yang benar-benar memegang kendali saat dunia menonton? Operasi itu berlangsung cepat. Militer Meksiko dengan dukungan intelijen lintas negara melacak lokasi persembunyian Nemesio Oseguera Cervantes, dikenal sebagai El Mencho. Ia bukan sekedar buronan, ia simbol kebangkitan CJNG menjadi salah satu kartel paling agresif di Meksiko. Ketika ia tewas dalam operasi tersebut, negara mengirim pesan tegas, kami masih berdaulat. Namun responsnya menunjukkan realitas yang lebih kompleks. Dalam hitungan jam, aksi balasan terjadi. Narko-blokeos, taktik khas kartel, melumpuhkan jalan-jalan utama. Kendaraan dibakar untuk menciptakan kekacauan simultan, kontak senjata sporadis terjadi di beberapa wilayah. Itu bukan perang terbuka, tapi itu cukup untuk mengingatkan publik bahwa CJNG masih memiliki struktur komando, jaringan, dan kapasitas mobilisasi. Kematian satu orang tidak otomatis melumpuhkan organisasi sebesar itu. CJNG sering disebut sebagai kartel dengan pendekatan paling militeristik. Mereka dikenal memiliki senapan serbu kelas militer, senjata mesin berat, peluncur granat, drone modifikasi, kendaraan lapis baja rakitan yang dijuluki narkotanks. Namun penting untuk dipahami, mereka bukan militer negara. Mereka tidak punya jet tempur, tidak punya artileri berat, tidak punya legitimasi hukum. Kekuatan mereka bukan pada kemampuan memenangkan perang konvensional. Kekuatan mereka ada pada kemampuan menciptakan gangguan terkoordinasi. Untuk organisasi kriminal, itu sudah cukup. Mereka tidak perlu menguasai wilayah secara permanen. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa mereka bisa mengacaukannya. Dan ketika gangguan itu terjadi di lebih dari 20 negara bagian, pesan yang dikirim bukan tentang kemenangan, tapi tentang eksistensi. Kami masih ada. Di sisi lain, Meksiko sedang bersiap menyambut dunia. FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah investasi miliaran dolar, reputasi global, legitimasi politik, stabilitas regional. Membatalkan atau memindahkan pertandingan bukan hanya keputusan olahraga. Itu adalah pengakuan simbolis bahwa negara gagal mengontrol narasi. Karena dalam panggung global, persepsi sama pentingnya dengan realitas. Pemerintah Meksiko menegaskan turnamen tetap berjalan. FIFA tidak menunjukkan tanda-tanda relokasi. Artinya, strategi yang paling mungkin adalah stabilisasi maksimal di zona solotan. Kota tuan rumah akan menjadi zona steril, pengamanan berlapis, militer dan garda nasional diperkuat, kerjasama intelijen internasional ditingkatkan. Ini bukan pertama kali event besar digelar di tengah ketegangan keamanan. Tapi setiap kali itu terjadi, pertanyaan yang sama selalu muncul. Apakah keamanan yang terlihat cukup untuk menjamin keamanan yang sebenarnya? Disinilah logika menjadi menarik. Kartel bukan organisasi ideologis, mereka organisasi ekonomi. Mereka hidup dari arus uang, dari stabilitas minimum, dari jalur distribusi yang tidak terganggu.
Event global seperti Piala Dunia membawa lonjakan turisme, arus uang besar, aktivitas ekonomi meningkat. Secara pragmatis, merusak event sebesar ini bisa memicu tekanan militer dan internasional jauh lebih besar. Sejarah menunjukkan bahwa organisasi kriminal sering memilih menurunkan profil saat sorotan global meningkat. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka rasional. Namun ada variabel lain. Jika terjadi perebutan kekuasaan internal, jika ada faksi yang ingin menunjukkan dominasi, jika operasi militer terus diperluas, maka eskalasi bisa saja terjadi. Bukan karena ingin melawan negara secara frontal, tapi karena dinamika internal yang tak terkendali. Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 di Meksiko bukan hanya soal sepak bola, ia menjadi panggung bagi dua narasi. Narasi pertama, negara kuat, stabil, dan siap menyambut dunia. Narasi kedua, kekuasaan non-negara masih mampu mengguncangkan sistem. Pertarungan ini tidak selalu terjadi lewat tembakan, ia terjadi lewat persepsi, lewat stabilitas yang dijaga mati-matian, lewat kemampuan negara memastikan bahwa ketika kamera menyorot stadion, tidak ada yang melihat bayangan-bayangan di luar frame. Karena dalam dunia modern, kedaulatan bukan hanya soal senjata, ia soal siapa yang mampu membuat dunia percaya bahwa semuanya terkendali. Dan saat peluit pertama dibunyikan pada Juni 2026 nanti, yang dipertaruhkan bukan hanya trofi, tapi juga citra sebuah negara, dan mungkin pertanyaan lama yang terus menghantui. Antara negara dan kartel, siapakah yang sebenarnya lebih berkepentingan menjaga stabilitas?